Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Disampaikan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Pak Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota DPRD Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Sekretaris Daerah dan para pejabat daerah Provinsi DKI Jakarta, dan para undangan, para pengamat dan rekan-rekan jurnalis yang sangat saya hormati. Merdeka! Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengingat berbagai limpahan dan nikmat-Nya bagi kita sekalian, dan semoga berkelanjutan berikut limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi PD Perjuangan, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rizki serta nikmat-Nya, termasuk nikmat sehat bagi kita semua sekalian, sehingga dapat mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024. Sebelum kami sampaikan pandangan umum ini, fraksi PD Perjuangan menyampaikan ucapan sebagai refleksi bahwa bulan Juni adalah bulan lahirnya Pancasila. Sebuah dasar kita hidup berbangsa dan bernegara, sebagai bintang penuntun menuju tercapainya cita-cita Indonesia merdeka, dan sekaligus dengan lahirnya Pancasila, maka kita punya tali perekat persatuan kesatuan antar anak bangsa tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Justru perbedaan yang dimiliki menjadi segala kekuatan, kemajemukan, menjadi potensi dan kebinekaan, justru menjadi kehebatan yang melahirkan begitu banyak nilai baik dan budaya yang maha luhur. Semoga kita senantiasa mampu mengamalkan nilai-nilai perjuangan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan mengembalikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan berkehidupan dan peri kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Panjang umur Pancasila. Bulan Juni juga merupakan bulan di mana banyak melahirkan tokoh besar di Indonesia. Sang proklamator sekaligus Presiden Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, lahir pada bulan Juni. Tepatnya tanggal 6 Juni tahun 1901, dan beberapa tokoh pergerakan nasional lainnya. Selain itu, gubernur kita yang sangat kita sayangi saat ini, Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM, juga lahir pada bulan Juni, yaitu pada tanggal 11 Juni 1963. Dengan ini sekali lagi fraksi PDI Perjuangan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Gubernur Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM. Semoga panjang umur, sehat selalu, dan tetap amanah dalam menjalankan tugas-tugasnya hingga tahun 2030 nanti. Amin. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, wakil gubernur, dan hadirin sekalian, selanjutnya kami akan sampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi DKI Jakarta perihal rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, antara lain sebagai berikut. 1. Kebijakan pendapatan daerah. Fraksi PDI Perjuangan mencermati pendapatan daerah yang berasal dari pajak parkir yang realisasi hanya 0,75%, yaitu sebesar 65,53 juta dari target 8,71 miliar. Pajak hotel yang realisasinya hanya sebesar
372,6 juta dari target pendapatan sebesar 29,87 miliar atau 1,25%. Pajak hasil pemanfaatan pengelolaan barang milik daerah yang tidak dipisahkan realisasi hanya sebesar 51,40 miliar dari target pendapatan sebesar 205,64 miliar atau sebesar 25% dalam sisi pendapatan. Fraksi PDI Perjuangan tetap menyarankan agar pembebasan atau keringanan pajak dan retribusi daerah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR khususnya dalam objek pajak bumi dan bangunan maupun BPHTB termasuk tidak menjadikan BLUD sebagai salah satu lembaga atau instansi prioritas pendulang pendapatan daerah. 2. Kebijakan belanja daerah. Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menekankan anggaran prioritas pembangunan, khususnya dalam program prioritas akselerasi pertumbuhan ekonomi terrealisasi sebesar 1,57 triliun dari anggaran 1,60 triliun atau mencapai 97,51%. Penanganan kemacetan realisasi sebesar 1,45 triliun dari anggaran 1,6 triliun atau sebesar 90,20%. Kemudian penanggulangan kemiskinan realisasi anggaran sebesar 7,66 triliun atau 97,42% dari alokasi anggaran sebesar 7,86 triliunan. Dan anggaran percepatan penurunan stunting realisasi sebesar 1,45 triliun dari anggaran 1,6 triliun atau sebesar 89,98%. Namun di sisi lain, fraksi PDI Perjuangan juga merespon kondisi lapangan yang ada bahwa hingga saat ini pertumbuhan ekonomi Jakarta masih di bawah 5%. Angka kemiskinan Jakarta masih cukup tinggi yaitu 4,44%. Angka kasus stunting masih relatif tinggi yaitu sebesar 14,8% dan pada tingkat kemacetan Index menetapkan Jakarta sebagai kota termacet ke-7 di dunia dalam Global Traffic Scorecard 2024 yang dirilis pada bulan Januari 2025. Ketiga, kebijakan pada pelayanan dasar dan pendidikan. Fraksi PDI Perjuangan mendorong seluruh pemangku kepentingan agar sama-sama memperjuangkan pencapaian prioritas belanja daerah kepada sektor-sektor yang selama ini menjadi problem pokok Jakarta antara lain tentang disparitas IPM antar daerah khususnya Kepulauan Seribu, kesenjangan sosial ekonomi, rasio Gini, angka pengangguran terbuka, serta kebijakan yang progresif untuk menekan laju inflasi dengan memberikan alokasi anggaran yang cukup dalam APBD pemerintah DKI Jakarta, serta melakukan monitoring atas pencapaian target dan evaluasi secara reguler. Dalam hal pendidikan, fraksi PDI Perjuangan merespon kondisi angka partisipasi murni atau APM dalam pendidikan yang belum mencapai angka 100% di tahun 2024. Dengan rincian angka partisipasi murni, tingkat SD atau madrasah pada tahun 2024 di angka 98,39% hingga SMP atau MTS sebesar 88,67% dan tingkat SMA, SMK atau MA 64,85%. Padahal di tahun 2020 angka partisipasi murni sudah mencapai angka 100,37% untuk SD atau MI. 104,68% untuk SMP, MTS, dan 92,52% untuk SMK, SMA atau MA. 4. Pengalokasian belanja prioritas pada infrastruktur pemukiman dan penanganan sampah. Dalam hal merespon Jakarta pasca ibu kota dan pembangunan kawasan, fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi kepada alokasi belanja daerah tahun 2024 untuk program prioritas penanggulangan banjir yang terrealisasi sebesar 2,99 triliun dari 3,27 triliun atau mencapai 91,34%. Penanganan kemacetan terrealisasi sebesar 7,15%. Kami ulangi, 7,15 triliun dari anggaran 7,95 triliun atau sebesar 89,98%. Termasuk bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya terrealisasi
sebesar 383,99 miliar dari anggaran 385,03 miliar atau sebesar 99,73%. Di sisi lain, fraksi PDI Perjuangan memandang perlu adanya langkah percepatan bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam menghadapi proyeksi kawasan aglomerasi, khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan sampah dan kapasitas penampungan sampah, integrasi transportasi publik, serta antisipasi potensi ancaman banjir maupun hal-hal yang terkait infrastruktur wilayah dan penataan ruang di kawasan aglomerasi. Kelima, kebijakan pembiayaan daerah. Berdasarkan realisasi pelaksanaan pembiayaan daerah, pemerintah DKI Jakarta menerima pinjaman daerah sebesar 2,80 triliun. Fraksi PDI Perjuangan sepakat dengan langkah pemerintah DKI Jakarta saat ini di bawah kepemimpinan Gubernur Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung Wibowo MM dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Haji Rano Karno SIP yang mulai berani mengeksplorasi sumber pendanaan alternatif selain utang. Di antaranya melalui program public-private partnership hingga gagasan Jakarta Collaboration Fund, sehingga pendanaan pembangunan tidak hanya bergantung dari APBD. Terkait PMD bagi BUMD, fraksi PDI Perjuangan bersepaham agar pengawasan penggunaan PMD tersebut diperketat dengan mengedepankan peningkatan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis dan penyihatan keuangan BUMD. Yang terhormat pimpinan rapat, Gubernur, Wakil Gubernur, dan hadirin sekalian. Sebagai penutup, fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas pencapaian opini wajar tanpa pengecualian berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024. Namun BPK memberikan 3 catatan penting yang memerlukan perhatian kita bersama, antara lain. 1. Berdasar hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada tahun 2024 terdapat penyesuaian atas penyajian akun-akun pada laporan keuangan senilai 3,99 triliun. Antara lain investasi jangka panjang, aset tetap, aset lain, kewajiban jangka pendek, dan pendapatan asli daerah. Kedua, pengelolaan belanja daerah juga belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya pelaksanaan belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang belum sesuai dengan kontrak. Ketiga, penata usahaan aset tetap dan aset fasus-fasum belum optimal. Selain itu, kerjasama pemanfaatan milik daerah juga belum optimal. Di antaranya belum diterimanya kontribusi atas beberapa pemanfaatan tersebut. Yang terhormat pimpinan rapat, Gubernur, Wakil Gubernur, dan hadirin sekalian, demikianlah tadi telah kami sampaikan pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan secara ringkas dalam forum yang terhormat, sejuk dan harmonis. Hal-hal lainnya yang dianggap penting akan disampaikan oleh para anggota fraksi PDI Perjuangan di alat kelengkapan Dewan dalam rapat-rapat kerja pembahasan rancangan peraturan daerah bersama eksekutif daerah. Apabila ada hal-hal yang telah kami sampaikan tidak berkenan bagi eksekutif, legislatif daerah, dan para pihak terkait, kami mohon maaf. Kami berharap bahwa saran kritik yang kami sampaikan dapat diterima sebagai upaya konstruktif untuk perbaikan bersama demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta. Kami juga mengingatkan pada sebuah pihak untuk terus berkomitmen menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah, serta memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat dan keadilan yang nyata bagi seluruh masyarakat Jakarta. Atas perhatian pimpinan rapat, Gubernur, Wakil Gubernur, dan hadirin sekalian, saya sampaikan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua sehingga kita dapat terus bekerja dengan baik untuk kepentingan rakyat dan tetap sehat walafiat. Sebagai penutup, izinkan kami untuk menyampaikan 1-2 bait pantun. Pergi ke Monas pagi-pagi buta, sampai di Monas membeli pita. Bersatu padu kita bangun Jakarta, dengan semangat Pancasila jadi pelita. Satu lagi ya. Burung dara, burung cendrawasih, elok hidup di negeri Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Jakarta 16 Juni 2025, fraksi PDI Perjuangan, DPRD DKI Jakarta. Yang terhormat Ketua tanda tangan Panas Nainggolan SHMM, yang terhormat Sekretaris Dwiryo Sambodo SHMM. Merdeka!